Ketahuilah, mereka belum mampu memprosesnya. Kau bisa melihatnya di wajah mereka. Ada jeda sepersekian detik di mana pengenalan dalam pikiran mereka mencoba memproses namun gagal. Cara mata mereka menatap sedikit lebih lama, memindai, menghitung ulang, dan secara diam-diam menanyakan pertanyaan yang tidak siap mereka ajukan. Sebab terakhir kali mereka membentuk opini tentangmu, kau hanyalah sosok yang dianggap tidak relevan, sekadar latar belakang yang opsional, sebuah nama yang tidak membekas, sebuah wajah yang tidak dianggap penting, seseorang yang bisa mereka abaikan dengan aman tanpa konsekuensi. Namun kini, naskah lama dalam pikiran mereka itu tidak bisa lagi dibuka. Terjadi kesalahan sistem. Pikiran mereka menolak untuk bekerja sama karena sosok yang berdiri di hadapan mereka tidak lagi sesuai dengan versi yang pernah mereka remehkan. Ketidakterhubungan ini sedang mengguncang batin mereka. Mereka menatap, namun bukan dengan cara orang menatap sesuatu yang indah. Ini berbeda. Ini adalah tatapan yang muncul ketika realitas bertentangan dengan memori mereka. Ketika otak berjuang keras untuk mendamaikan dua gambaran yang tidak kompatibel. Ketika pertanyaan, siapa itu? Bertabrakan langsung dengan kesadaran, ya Tuhan, itu dia. Kau tidak hanya sekadar membaik. Kau tidak hanya naik level. Kau telah melampaui ambang batas yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Dan kini peta internal mereka menjadi tidak berguna. Mereka mencoba mengejar ketertinggalan itu secara langsung dan mereka gagal. Apa yang membuatnya lebih berat bagi mereka adalah karena kau tidak mengumumkan perubahan ini. Tidak ada hitungan mundur, tidak ada pengungkapan dramatis, tidak ada deklarasi publik bahwa kau akan menjadi seseorang yang harus mereka perhitungkan. Kau hadir begitu saja dengan sosok yang utuh, tenang, hadir sepenuhnya, membawa dirimu seolah-olah kau sudah lama berada di sini. Meskipun mereka tahu kau belum pernah mencapainya sebelumnya. Dan itulah bagian yang menggetarkan mereka. Karena orang-orang yang mengumumkan pertumbuhan biasanya masih dalam tahap negosiasi dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang memamerkan kepercayaan diri biasanya masih meminta izin untuk diakui. Namun, kau tidak sedang bersandiwara. Kau hanya beroperasi dari sebuah tempat spiritual yang tidak mereka kenali. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, jangan ragu untuk berbagi keberkahan. Dengan menyukai atau meninggalkan jejak pemikiranmu di kolom komentar, mari kita terus bertumbuh bersama dalam perjalanan ini. Mereka terus membuang muka, lalu menoleh kembali. Pandangan ganda, lirikan samping, pemeriksaan cepat untuk melihat apakah ada orang lain yang menyadari apa yang mereka sadari. Dan tentu saja, semua orang menyadarinya. Seluruh ruangan telah bergeser auranya. Bahkan jika tidak ada yang mengatakannya dengan lantang, percakapan kehilangan ritmenya. Energi condong ke arahmu tanpa upaya sedikit pun. Perhatian bocor ke arahmu seolah-olah hukum gravitasi telah berubah dan kau tidak mengejarnya. Kau tidak sedang memancing perhatian. Kau bahkan tidak mengakuinya, yang justru memperkuat efeknya. Karena inilah yang masih tidak mereka mengerti. Perubahan cahaya batinmu glow up bukanlah soal pakaian, bukan soal poster, bukan soal wajah, tubuh, kehadiran, atau polesan eksternal yang coba mereka ukur. Itu semua hanyalah gejala. Apa yang mereka tanggapi sebenarnya adalah hilangnya rasa butuh dalam dirimu. Ketiadaan rasa mencari perhatian, fakta bahwa kau tidak lagi memindai. Ruangan untuk mencari persetujuan, umpan balik atau validasi. Kau tidak sedang memeriksa di mana peringkatmu. Kau tidak sedang menyesuaikan dirimu agar pas dengan suhu ruangan tersebut. Kau stabil di dalam dirimu sendiri dengan cara yang mengganggu tatanan sosial tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Mereka ingat dirimu yang lama, atau setidaknya mereka ingat versi dirimu yang membuat mereka merasa nyaman. Versi yang tidak mengganggu hierarki mereka. Versi yang tetap berada di dalam garis yang mereka gambar tanpa kau sadari. Versi yang bisa diremehkan dengan aman. Mereka ingat betapa mudahnya mengabaikanmu saat itu. Betapa sederhananya memotong bicaramu, menolakmu, dan menjadikanmu sekadar catatan kaki dalam cerita mereka. Dan sekarang mereka menyadari sesuatu yang tidak nyaman, bahwa versi dirimu yang dulu bukanlah lemah. Itu adalah pengendalian diri. Itu bukan tersesat. Itu adalah proses pengumpulan kekuatan. Kau bisa merasakan keingintahuan mereka berubah menjadi kekhawatiran. Karena jika itu hanya kekaguman, itu masih bisa dikelola. Jika itu rasa iri, itu masih terasa akrab. Namun reaksi ini tidak masuk dalam kategori mana pun. Ini adalah disorientasi. Ini adalah kesadaran yang merayap bahwa mereka telah salah menilai seseorang dengan cara yang membawa konsekuensi besar. Dan orang
Orang membenci perasaan itu, bukan karena mereka salah, tetapi karena menjadi salah di sini berarti mereka telah beroperasi berdasarkan asumsi yang keliru selama ini. Beberapa dari mereka mencoba tersenyum padamu, ramah secara casual, seolah-olah kedekatan itu mungkin memberi mereka akses ke apapun yang telah berubah dalam dirimu, seolah-olah kehangatan sesaat bisa menulis ulang secara retroaktif bagaimana mereka memperlakukanmu sebelumnya. Yang lain terdiam, tiba-tiba tidak yakin di mana posisi mereka berdiri. Mereka memutar ulang interaksi lama di kepala mereka, mencari tanda-tanda yang mereka lewatkan. Mereka bertanya-tanya, apakah kau selalu memiliki kekuatan ini di dalam dirimu? Jika tanda-tandanya ada di sana, mungkinkah mereka hanya tidak tahu cara membacanya? Dan jawaban atas pertanyaan itu membuat mereka semakin gelisah, karena ya, kau selalu memilikinya, namun tidak dengan cara yang berguna bagi mereka, tidak dengan cara yang bisa mereka kenali, kategorikan atau kendalikan, dan kau tidak berhutang pratinjau apapun kepada mereka. Itulah bagian yang sulit mereka terima. Mereka merasa berhak atas kontinuitas. Mereka percaya bahwa orang-orang harus tetap bisa dibaca, ditebak, dan konsisten dengan peran yang diberikan kepada mereka. Ketika seseorang melanggar ekspektasi itu tanpa penjelasan, itu terasa seperti pelanggaran kontrak yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki otoritasnya untuk menulis. Mereka mulai membicarakanmu saat kau tidak ada, awalnya pelan, lalu dengan lebih mendesak. Apakah kau memperhatikannya? Kapan itu terjadi? Mereka berbeda, seolah-olah perbedaan itu sendiri adalah masalah yang harus dipecahkan. Seolah-olah pertumbuhanmu memerlukan garis waktu yang bisa mereka audit. Mereka bertukar teori pekerjaan baru, koneksi baru, faktor eksternal apapun yang bisa mereka tunjuk, agar mereka tidak perlu menghadapi kenyataan yang sebenarnya bahwa pergeseran itu datang dari dalam, bahwa kau telah melampaui versi dirimu yang membuat mereka nyaman dan kau tidak meminta izin dalam perjalanan keluar dari zona tersebut. Apa yang benar-benar mengacak-acak pikiran mereka adalah betapa kau tidak terganggu oleh perhatian itu. Kau tidak sedang menikmatinya, kau tidak memakannya, kau bahkan tidak mengakuinya. Kau memperlakukannya seperti kebisingan latar belakang, yang memang begitulah adanya bagimu sekarang. Itu memberitahu mereka segala hal yang tidak ingin mereka ketahui, bahwa ini bukan sekadar fase, bukan sebuah pertunjukan bahwa kau tidak bangkit untuk mereka, dan kau tidak di sini untuk membuat mereka terkesan. Mereka mencoba memasukkan diri mereka kembali ke dalam narasi hidupmu. Kenalan lama muncul kembali dengan ketertarikan mendadak. Orang-orang yang dulu tidak bisa mengingat namamu, kini mengingat potensimu. Mereka berbicara padamu, seolah-olah mereka selalu percaya padamu, seolah-olah mereka ada di sana sejak awal. Dan kau membiarkan mereka bicara, bukan karena kesopanan, melainkan karena kejernihan. Karena kau bisa mendengar perbedaan antara seseorang yang selaras dengan siapa dirimu sekarang dan seseorang yang hanya mencoba menempelkan diri pada hasil akhirnya. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, meskipun bagi mereka terlihat seperti itu. Dibutuhkan waktu, tekanan, masa-masa panjang di mana tidak ada apapun di luar yang tampak berubah sama sekali. Periode di mana kau tidak terlihat di ruangan yang penting, diremehkan dalam percakapan yang menentukan hasil, diabaikan oleh orang-orang yang merasa kompeten untuk menghakimimu, dan alih-alih menghabiskan energi untuk mengoreksi mereka, kau mengalihkannya ke dalam diri. Kau menyederhanakan, kau memonikan, kau menanggalkan segala sesuatu yang tidak esensial. Mereka pikir kau menghilang, mereka pikir kau memuda, mereka berasumsi ketidakhadiranmu berarti kegagalan. Itulah kesalahan yang dibuat orang-orang ketika mereka mengacaukan visibilitas dengan kemajuan. Mereka hanya tahu cara memukul pergerakan saat itu berisik, saat itu mengumumkan dirinya sendiri, saat itu pas ke dalam cerita sukses yang biasa mereka lihat. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa kau sedang melakukan konsolidasi batin. Kau sedang mempererat keselarasan antara siapa dirimu dan bagaimana kau bergerak. Kau sedang menghilangkan gesekan, dan ketika kau akhirnya melangkah kembali ke dalam pandangan mereka, kau melakukannya tanpa keraguan. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk saling mendukung. Jika kau merasa terinspirasi, silakan berlangganan agar kita tetap terhubung dalam frekuensi pertumbuhan ini. Itulah sebabnya momen ini terasa ilegal bagi mereka, bukan karena kau melanggar aturan, tetapi karena kau menelanjangi sebuah aturan. Kau mengungkap betapa sewenang-wenangnya standar mereka selama ini, betapa sementaranya penilaian mereka, betapa cepatnya cerita berbalik ketika orang yang mereka abaikan kembali dengan kehadiran yang tak terbantahkan. Mereka tidak menyukai itu, karena itu berarti hierarki yang mereka percayai tidak stabil. Itu berarti mereka bisa menjadi yang berikutnya.
Mereka memperhatikan bagaimana orang-orang menanggapimu sekarang. Cara percakapan berubah saat kau masuk. Cara opini melunak. Cara perlawanan larut tanpa konfrontasi. Kau tidak sedang menegaskan dominasi. Kau tidak sedang menuntut rasa hormat. Kau hanya ada di tingkat yang menuntut kalibrasi ulang dari orang lain. Dan itu jauh lebih mengganggu daripada agresi apapun. Beberapa dari mereka merasa terinspirasi, meski mereka tidak akan mengakuinya secara terbuka. Melihatmu memaksa munculnya pertanyaan yang selama ini mereka hindari. Bagaimana jika selama ini aku bermain kecil hanya karena kebiasaan? Bagaimana jika batasan yang ku terima selama ini tidak pernah nyata? Yang lain merasa telanjang karena kehadiranmu menonjolkan celah antara siapa mereka sebenarnya dan siapa yang mereka pura-purakan. Dan alih-alih mengatasi celah itu, mereka memproyeksikan ketidaknyamanan itu kepadamu. Mereka mengatakan, kau sudah berubah seolah-olah itu adalah sebuah tuduhan. Tentu saja kau berubah. Pertumbuhan bukanlah pengkhianatan. Itu adalah keselarasan. Kau tidak meninggalkan siapapun. Kau hanya berhenti mengecilkan dirimu sendiri. Dan orang-orang yang hanya merasa nyaman di sekitarmu ketika kau lebih kecil kini mengungkap syarat-syarat yang mereka tempatkan pada dukungan mereka selama ini. Kau melihatnya dengan jelas sekarang. Perbedaan antara orang-orang yang tulus bahagia untukmu dan orang-orang yang lebih menyukaimu saat kau lebih mudah diabaikan. Bagian yang paling lucu adalah mereka pikir ini adalah akhir dari transformasi. Mereka pikir apa yang mereka lihat sekarang adalah versi final, produk jadi puncak. Mereka tidak menyadari bahwa ini hanyalah momen pertama di mana hal itu menjadi terlihat bagi mereka. Mereka bereaksi terhadap gema, bukan sumbernya, terhadap hasil, bukan prosesnya. Dan sementara mereka sibuk menatap, mencoba memperbarui persepsi mereka, kau sudah melangkah, maju, sudah menyesuaikan diri dengan standar dasar baru yang tidak menyertakan opini mereka. Kau tidak mencoba untuk dilihat lagi, bab itu sudah tertutup. Kau tidak mencoba untuk dimengerti, itu adalah pilihan sekarang. Kau beroperasi dari kejernihan, bukan reaksi, dari niat, bukan perbandingan. Dan semakin kau membumi dalam posisi itu, semakin tidak stabil bagi orang-orang yang mengandalkan narasi lama untuk memahami dunia. Mereka terus berfikir, pasti ada momen di mana ini akan mereda, di mana segala sesuatu kembali normal, di mana kau akan rileks, kembali ke versi dirimu yang mereka kenali. Mereka menunggu lonjakan perhatian ini berlalu agar cahayamu meredup. Namun mereka salah membaca situasi. Ini bukan sekadar lonjakan. Ini adalah kalibrasi ulang. Dan sekali persepsi bergeser di level ini, ia tidak akan kembali secara diam-diam. Kau juga menyadarinya, bukan dengan cara yang dramatis, hanya konfirmasi kecil. Pintu terbuka dengan lebih sedikit hambatan. Percakapan dimulai. Dengan cara yang berbeda, orang-orang mendengarkan saat pertama kali kau bicara peluang hadir tanpa penjelasan. Bukan karena kau menuntutnya, tetapi karena keselarasanmu membuat gesekan menjadi tidak perlu. Dan kau menerima pergeseran ini tanpa membesar-besarkannya, karena kau tahu dari mana asalnya. Mereka yang menatap sekarang pada akhirnya akan berhenti, bukan karena mereka mengerti, tetapi karena menatap membutuhkan energi. Kebingungan itu melelahkan. Mereka akan menyesuaikan persepsi mereka atau mengeluarkan diri mereka dari orbitmu. Kedua hasil itu baik-baik saja. Kau tidak di sini untuk mengelola kenyamanan mereka. Kau di sini untuk melangkah maju dengan cara yang koheren dengan siapa dirimu sekarang. Dan inilah bagian yang benar-benar belum mereka lihat. Perhatian ini, pengakuan ini, momen di mana ruangan miring ke arahmu itu bukanlah tujuan. Itu adalah efek samping. Sebuah sinyal bahwa kau telah menyeberang ke fase operasi yang berbeda. Fase di mana kau tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun yang tidak melihatmu datang. Mereka masih memproses pergeseran dari siapa itu menjadi ya Tuhan, itu dia. Mereka pikir kesadaran itu adalah tentangmu. Itulah kesalahannya. Mereka berasumsi keterkejutan itu berasal dari betapa berbedanya penampilanmu, betapa berbedanya caramu membawa diri. Mereka pikir ketidaknyamanan itu ada di permukaan, bersifat kosmetik visual, sesuatu yang bisa dijelaskan dengan usaha, waktu, atau keberuntungan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih mendalam. Sistem peringkat internal mereka mengalami malfungsi. Tangga mental yang mereka andalkan selama bertahun-tahun tidak lagi kuat menahan beban. Orang-orang yang mereka asumsikan akan selalu berada di depanmu tidak lagi merasa aman dalam posisi itu.
Dan sekali kepastian itu retak, segala sesuatu yang lain mulai goyah. Kau tidak hanya diperhatikan, kau sedang dievaluasi ulang secara retroaktif. Asumsi lama ditarik kembali ke dalam cahaya dan diperiksa di bawah tekan. Percakapan yang mereka lakukan tentangmu di masa lalu sekarang terasa sembrono, meremehkan dan prematur. Mereka menyadari bahwa versi dirimu yang mereka abaikan bukanlah gambaran lengkap. Itu hanyalah versi yang diizinkan untuk mereka lihat. Dan kesadaran itu membawa pertanyaan lanjutan yang tidak nyaman bagi mereka sendiri. Jika mereka salah menilaimu, siapa lagi yang telah mereka nilai dengan salah selama ini? Inilah sebabnya mengapa tatapan itu tidak segera berhenti. Inilah sebabnya perhatian bertahan lebih lama dari yang diwajibkan oleh kesopanan. Mereka tidak hanya melihatmu, mereka sedang memeriksa penilaian mereka sendiri, mengukur seberapa buruk mereka telah salah hitung. Karena di dunia mereka, persepsi sama dengan kekuasaan, mampu menilai orang dengan cepat untuk mengetahui di mana tempat setiap orang, untuk memprediksi hasil berdasarkan penanda yang dikenal. Begitulah cara mereka tetap merasa nyaman. Dan kau baru saja mengungkap titik buta yang tidak mereka ketahui mereka miliki. Yang paling meresahkan mereka adalah betapa sedikit usaha yang kau lakukan. Dari perspektif mereka, pergeseran itu tampak tiba-tiba dramatis, hampir tidak adil. Mereka tidak melihat jam-jam yang kau habiskan untuk memurnikan alih-alih bereaksi. Mereka tidak menyaksikan momen-momen di mana kau memilih untuk menahan diri alih-alih memberi penjelasan. Mereka tidak menyadari bagaimana kau berhenti memberikan bagian-bagian dirimu kepada orang-orang yang belum berhak mendapatkan akses. Yang mereka lihat hanyalah hasilnya, dan hasil tanpa perjuangan yang terlihat membuat orang curiga karena perjuanganlah yang membuat mereka merasa superior. Mereka mulai mengarang cerita untuk menghibur diri sendiri bahwa kau beruntung, bahwa kau menemukan sudut yang tepat di waktu yang tepat, bahwa sesuatu yang eksternal berpihak padamu. Mereka butuh penjelasan ini karena alternatifnya tidak dapat diterima, mengakui bahwa pertumbuhan tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk menjadi sah, bahwa seseorang bisa bergerak melampaui batas peran yang diberikan tanpa meminta izin, bahwa seseorang bisa melampaui bingkai tempat mereka ditempatkan sementara. Orang-orang yang membingkainya tetap berada tepat di tempat mereka berada. Kau memperhatikan pergeseran dalam cara orang berbicara padamu. Nada suara menyesuaikan, pertanyaan menggantikan asumsi, pernyataan melunak, bahkan ketidaksetujuan terdengar lebih hati-hati sekarang. Bukan karena kau menuntut rasa hormat, tetapi karena kehadiranmu membuat penghinaan kasual terasa berisiko. Mereka tidak tahu lagi apa yang kau mampu lakukan, dan ketidakpastian melahirkan kehati-hatian. Kau bukan lagi seseorang yang bisa mereka bicarakan begitu saja tanpa konsekuensi. Kau adalah seseorang yang reaksinya harus mereka pertimbangkan, bahkan jika kau jarang memberikan reaksi kepada mereka. Dan itu adalah bagian lain yang tidak bisa mereka pecahkan. Kau tidak memanfaatkan perhatian ini. Kau tidak mengkapitalisasinya dengan cara yang jelas. Kau tidak menegaskan dirimu lebih keras. Kau tidak menginjak siapapun untuk mengamankan posisi. Kau hanya melangkah maju, tidak berubah dalam langkahmu, tidak terpengaruh oleh kebisingan. Itu memberitahu mereka sesuatu yang tidak ingin mereka terima, bahwa pengakuan itu datang terlambat, bahwa apapun yang mereka lihat sekarang sudah terbentuk sebelum mereka menyadarinya. Beberapa dari mereka mencoba mengujimu. Tantangan halus, penghinaan kecil yang disamakan sebagai lelucon, permainan kekuasaan kecil untuk melihat apakah versi dirimu yang lama akan muncul kembali di bawah tekanan. Mereka mencari konfirmasi bahwa ini hanya sementara, bahwa kau akan berkedip, bahwa kau akan bereaksi berlebihan, bahwa kau akan mencari kepastian namun kau tidak melakukannya. Kau merespons ketika diperlukan, kau melepaskan diri ketika tidak, dan ketiadaan reaksi yang dapat diprediksi membuat mereka merasa terpapar, berdiri di sana dengan taktik yang tidak lagi mempan. Mereka mulai memperhatikan lebih saksa bagaimana orang lain menanggapimu. Siapa yang segan? Siapa yang mendengarkan? Siapa yang mencerminkan energimu tanpa menyadarinya? Lingkungan sosial adalah ekosistem, dan kau telah menjadi variabel yang tidak mereka perhitungkan. Aliran pengaruh menyesuaikan di sekitarmu, bukan karena kau memaksanya, tetapi karena keselarasan cenderung mengatur ulang ruang secara alami. Orang-orang tertarik pada koherensi, pada stabilitas, pada seseorang yang tidak perlu mempertunjukkan kepentingan untuk memilikinya. Apa yang tidak mereka fahami adalah bahwa kau tidak sedang mencoba memenangkan ruangan tersebut.
Kau sudah melewati tujuan itu. Memenangkan ruangan adalah apa yang dilakukan orang ketika mereka butuh konfirmasi, ketika mereka butuh tepuk tangan untuk memvalidasi arah mereka. Kau beroperasi dari sesuatu yang lebih tenang dan jauh lebih efektif. Kau memilih lingkungan yang tidak mengharuskanmu menjelaskan dirimu sendiri. Kau menginvestasikan energi di tempat yang melipat gandakan hasil alih-alih membocorkannya. Dan itu membuat perhatian yang kau terima terasa hampir tidak sengaja. Mereka terus mengharapkan sebuah pengungkapan, momen di mana kau menjelaskan apa yang berubah, di mana kau menguraikan prosesnya, di mana kau membuatnya mudah dicerna bagi mereka. Namun momen itu tidak pernah datang, bukan karena kau menyembunyikan sesuatu, tetapi karena kau tidak berutang kepada siapapun rincian pergeseran internalmu. Pertumbuhan tidak perlu dinarasikan untuk menjadi nyata, dan semakin mereka menunggu penjelasan, semakin jelas bahwa mereka tidak pernah menjadi bagian dari percakapan yang penting. Disinilah kebingungan semakin dalam karena mereka terbiasa dengan pertumbuhan yang terbaca, terlacak, dan terdokumentasi. Mereka mengharapkan kemajuan mengikuti pola yang mereka kenal, gelar, pengumuman, tonggak sejarah yang terlihat. Apa yang kau tunjukkan tidak cocok dengan model itu. Ini tidak mentereng, tidak berisik, tidak memohon untuk dilihat. Ini hanya bekerja secara nyata, dan hal-hal yang bekerja tanpa penjelasan membuat orang merasa tidak nyaman. Mereka memutar ulang momen yang mereka bagi denganmu di masa lalu, mencari petunjuk, menafsirkan keheninganmu sebagai sesuatu yang disengaja daripada pasif, jarakmu sebagai kearifan daripada rasa tidak aman. Mereka menyadari bahwa tanda-tanda itu ada di sana, hanya saja tidak dalam bentuk yang mereka hargai pada saat itu. Dan kesadaran itu menyakitkan karena itu berarti mereka tidak secerdas yang mereka yakini. Kau bisa merasakan pergeseran dalam seberapa sering namamu muncul, bukan lagi sebagai pelengkap, bukan sebagai pengisi, melainkan sebagai referensi, perbandingan, sebagai standar yang tidak mereka duga akan kau capai. Dan orang-orang yang dulu merasa nyaman mengevaluasimu, kini mengukur diri mereka sendiri terhadap standar yang kau wakili, entah mereka mengakuinya atau tidak. Yang menakjubkan adalah betapa sedikit kepuasan yang kau ambil dari ini. Bukan karena kau tidak menyadarinya, tetapi karena kau memahaminya. Kau tahu bahwa pengakuan yang datang terlambat bukanlah sebuah kemenangan. Itu hanyalah informasi yang memberitahumu siapa yang sedang memperhatikan sekarang, dan memberitahumu siapa yang tidak memperhatikan sebelumnya. Itu memperjelas di mana kau harus dan tidak harus menginvestasikan waktumu ke depan. Mereka masih terjebak pada narasi perubahan fisik, pada pergeseran yang terlihat, pada estetika semua itu. Mereka berbicara tentang kepercayaan dirimu, kehadiranmu, ketenanganmu, seolah-olah itu adalah sesuatu yang kau kenakan, seolah-olah kau bangun suatu hari dan memutuskan untuk menjadi orang lain. Mereka tidak melihat bahwa yang berubah bukanlah siapa dirimu, melainkan seberapa banyak geseran yang kau hilangkan antara kondisi internal dan perilaku eksternalmu. Kau berhenti bernegosiasi dengan keraguan. Kau berhenti menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang tidak pernah benar-benar mendengarkan. Kau berhenti menawarkan akses kepada siapapun yang memperlakukannya dengan sembarangan. Dan ketika perubahan-perubahan itu bertumpuk, pergeseran eksternal menjadi tidak terhindarkan. Tidak dramatis, namun tidak terhindarkan, seperti gravitasi yang menyesuaikan tarikannya. Mereka masih mencoba memutuskan bagaimana cara menempatkanmu. Kategori lama tidak lagi pas. Kau tidak lagi berada di tempat mereka meninggalkanmu, namun menempatkanmu lebih tinggi terasa seperti mengakui sesuatu tentang diri mereka sendiri yang belum siap mereka hadapi. Jadi mereka bertahan dalam ketidaknyamanan, berayun antara pengakuan dan perlawanan, tidak yakin bagaimana harus melangkah. Kau melewatinya tanpa terburu-buru, tanpa urgensi, karena kau tidak menunggu mereka untuk mengejar ketertinggalan. Kau tidak menunggu konsensus, kau tidak menunggu persetujuan. Arah yang kau tuju tidak membutuhkan penonton. Dan orang-orang yang mengenali hal itu adalah mereka yang akan selaras denganmu secara alami tanpa butuh penjelasan. Mereka yang tidak selaras pada akhirnya akan memudar dari relevansi di duniamu. Bukan karena kebencian, melainkan karena ketidakcocokan. Ketika pertumbuhan menjadi mendarah daging, bukan diumumkan, ia menciptakan jarak secara otomatis. Kau tidak perlu memutuskan hubungan dengan orang-orang. Kau hanya berhenti menemui mereka di tempat mereka berada. Mereka akan terus menatap untuk beberapa waktu. Mereka akan terus mencoba memahami pergeseran itu menggunakan kerangka kerja yang sudah usang. Mereka akan terus mengajukan pertanyaan dalam diam yang tidak ingin mereka jawab.
Namun apa yang masih belum mereka sadari adalah bahwa momen ini perhatian, pengakuan, kalibrasi ulang sebenarnya sudah berada di belakangmu. Kau tidak berdiri di awal sesuatu. Kau berdiri di tengah-tengahnya. Dan sementara mereka sibuk memproses keterkejutan, melihatmu dengan jelas untuk pertama kalinya kau sudah menyesuaikan diri dengan versi dirimu yang tidak membutuhkan kesadaran mereka untuk berfungsi. Mereka mengharapkan transformasi ini membuatmu lebih keras, lebih asertif, lebih bersemangat untuk dilihat. Mereka mengharapkan pergeseran ke arah performa. Sebaliknya, kau menjadi lebih selektif, lebih presisi. Pergerakanmu menjadi lebih bersih, kata-katamu lebih sedikit. Dan ketika kau bicara, tidak ada urgensi di dalamnya. Tidak ada kebutuhan untuk meyakinkan. Itu meresahkan bagi orang-orang yang mengandalkan kebisingan untuk membangun relevansi. Karena kebisingan mudah ditantang, keheningan tidak. Mereka memperhatikan bagaimana kau keluar dari situasi sekarang. Bagaimana kau tidak berlama-lama di tempat yang tidak selaras denganmu. Bagaimana kau tidak menjelaskan kepergianmu. Kau hanya melangkah maju. Dan setiap kali kau melakukannya, itu memperkuat sesuatu yang sedang mereka perjuangkan untuk diterima. Bahwa kau tidak lagi mencoba membangun sebuah kasus hukum untuk dirimu sendiri. Bahwa kau tidak sedang mengumpulkan bukti untuk membenarkan lintasan hidupmu. Kau sudah tahu kemana kau pergi. Dan kepastian itu muncul dalam betapa sedikitnya kau berdebat dengan siapapun tentang hal itu. Beberapa dari mereka merasakan dorongan untuk mengonfrontasimu, untuk mengajukan pertanyaan langsung, untuk menuntut kejelasan. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena ketidakpastian membuat mereka tidak nyaman. Mereka ingin kau menarasikan perubahan tersebut agar mereka bisa menyimpannya, melabelinya, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa mereka kelola. Namun, kau tidak menawarkan itu, bukan karena pembangkangan, melainkan karena ketidaktertarikan. Kau tidak menyembunyikan apapun. Kau hanya tidak lagi menerjemahkan dirimu untuk orang-orang yang tidak berbagi arah yang sama denganmu. Saat itulah segalanya mulai meresap ke dalam pikiran mereka. Ini bukanlah momen yang bisa mereka masuki. Ini bukanlah fase yang bisa mereka pengaruhi. Mereka tidak melewatkan sebuah pertemuan. Mereka melewatkan seluruh pergeseran internal yang tidak membutuhkan kehadiran mereka. Dan itu adalah kesadaran yang berat bagi orang-orang yang percaya bahwa kedekatan fisik sama dengan kepentingan. Kau memperhatikan betapa cepat rasa hormat menggantikan keakraban. Lelucon lama tidak lagi terasa sama. Komentar kasual dipertimbangkan kembali di tengah kalimat. Orang-orang menimbang kata-kata mereka di sekitarmu sekarang. Bahkan jika mereka tidak tahu mengapa, kau tidak meminta pergeseran itu. Kau tidak mengoreksi siapapun. Kau hanya berhenti menerima versi dirimu yang dibangun demi kenyamanan orang lain. Dan ketika kau melakukannya, kontrak sosial berubah tanpa negosiasi. Mereka terus mencoba menambatkanmu ke masa lalu, menyebutkan cerita lama, peran lama, dinamika lama seolah mengingatkanmu dari mana kau berasal mungkin bisa menarikmu kembali ke bentuk yang mereka kenali. Namun itu tidak berhasil karena kau tidak menolak masa lalumu. Kau telah mengintegrasikannya. Kau tidak sedang mencoba melarikan diri dari siapa dirimu dulu. Kau telah menyerapnya ke dalam sesuatu yang lebih koheren. Dan orang-orang bisa merasakan ketika seseorang telah berdamai dengan lintasannya sendiri. Itu membuat manipulasi menjadi tidak efektif. Tatapan itu berlanjut, namun berevolusi. Sekarang bukan lagi sekadar keterkejutan, melainkan penilaian. Mereka mencoba memahami apa arti versi dirimu ini bagi mereka, bagi posisi mereka, bagi asumsi mereka, bagi cara mereka bergerak di dunia. Karena ketika seseorang meningkat tanpa mencari izin, itu memaksa semua orang untuk mempertanyakan apakah mereka telah menunggu secara tidak perlu selama ini. Kau tidak terburu-buru mengisi ruang yang diciptakan oleh kebingungan mereka. Kau membiarkannya ada. Kau membiarkan mereka merasakannya. Bukan karena kau ingin mereka tidak nyaman, tetapi karena kejernihan tidak bisa dipaksakan. Ia hadir ketika orang siap melihatnya. Dan beberapa dari mereka belum siap. Beberapa dari mereka tidak akan pernah siap. Itu bukan lagi urusanmu. Yang menarik adalah betapa cepat narasi berubah setelah mereka menerima bahwa kau tidak akan kembali ke masa lalu. Kekaguman menggantikan penolakan. Keingintahuan menggantikan ketidakpedulian. Namun meski begitu, kau tidak bersandar padanya. Kau tidak menjadi lebih tersedia bagi mereka. Justru standarmu semakin ketat. Karena kau memahami sesuatu yang baru mulai. Mereka sadari akses adalah sesuatu yang berharga justru karena ia terbatas. Kau tidak lagi terkesan oleh orang-orang yang baru menyadarimu sekarang.
Kau memberikan perhatian kepada siapa yang menyadarimu lebih awal, siapa yang memperlakukanmu dengan rasa hormat sebelum itu populer, siapa yang tidak membutuhkan bukti untuk menawarkan keselarasan. Itulah orang-orang yang berjalan bersamamu sekarang, secara tenang, efisien, tanpa pengumuman, dan kontrasnya menjadi nyata bagi siapapun yang memperhatikan dengan saksama. Mereka pikir perubahan ini mengubah cara orang lain melihatmu. Namun pergeseran yang lebih dalam adalah bagaimana kau melihat orang lain. Kau tidak pahit, kau tidak dendam, kau hanya jernih, kau melihat pola lebih cepat. Kau mengenali niat tanpa perlu dieja, dan kearifan itu membentuk lingkunganmu dengan cara yang tidak segera mereka hubungkan denganmu. Peluang datang dengan cara berbeda sekarang, bukan sebagai undangan untuk membuktikan dirimu, tetapi sebagai konfirmasi bahwa posisi yang kau ambil sedang bekerja. Kau tidak mengejar validasi, kau merespons keselarasan, dan perbedaan itu mengubah segalanya. Karena itu berarti momentummu tidak bergantung pada siklus persetujuan. Ia menopang dirinya sendiri. Mereka masih mencoba memutuskan apakah versi dirimu ini permanen. Mereka mencari tanda-tanda kemunduran, momen keraguan, kesalahan yang bisa mereka tunjuk sebagai bukti bahwa ini hanya sementara. Namun mereka tidak menemukannya. Apa yang mereka temukan justru adalah konsistensi hari demi hari, interaksi demi interaksi, dan konsistensi mengikis skeptisisme lebih cepat daripada argumen apapun. Kau tidak merasa perlu mengumumkan bahwa kau telah melangkah maju. Kau tidak mengunggahnya. Kau tidak membuat pernyataan. Kau hanya bertindak dari sebuah tempat yang mengasumsikan pergerakan maju sebagai bawaan lahiriahmu. Dan seiring waktu, itu menjadi tak terbantahkan. Ini bukan akting. Ini bukan lonjakan sesat. Inilah caramu beroperasi sekarang. Mereka dibiarkan dengan pilihan yang tidak mereka duga harus mereka ambil. Menyesuaikan persepsi mereka atau tetap dalam kebingungan, mengevaluasi kembali asumsi mereka atau melindungi ego mereka. Beberapa akan memilih pertumbuhan, yang lain akan memilih kenyamanan. Kau tidak menunggu untuk melihat mana yang mereka pilih, karena sementara mereka masih menatap, masih mengalibrasi ulang, masih saling berbisik tentang betapa berbedanya dirimu, kau sudah melangkah ke lapisan evolusi berikutnya, dan mereka bahkan belum selesai memahami lapisan yang sebelumnya. Inilah tempat di mana jarak itu benar-benar mulai terlihat. Mereka memperhatikan. Tentu saja, mereka selalu melakukannya. Mereka merasakannya ketika akses semakin sempit, ketika balasan pesan melambat, ketika kau tidak lagi tersedia dengan mudah untuk mengisi peran yang telah kau lampaui. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa kau telah menjadi menjauh, bahwa kesuksesan mengubahmu, bahwa pengakuan telah membuatmu sombong. Lebih mudah untuk percaya itu daripada mengakui bahwa kau memang selalu menuju ke sini dengan atau tanpa mereka. Apa yang tidak bisa mereka artikulasikan adalah bahwa kau tidak meninggalkan mereka karena kebencian. Kau hanya berhenti mengorbit di ruang-ruang yang mengharuskanmu meredupkan cahaya agar bisa dianggap sebagai bagian dari mereka. Kau berhenti menjelaskan keputusan yang sudah jelas bagimu. Kau berhenti membenarkan insting yang telah terbukti benar seiring waktu. Dan sekali kau melakukannya, celah itu terbentuk secara alami bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai konsekuensi. Mereka masih menatap, namun sekarang bercampur dengan sesuatu yang lain, perhitungan. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana menempatkan diri mereka relatif terhadapmu. Apakah menyelaraskan diri denganmu menguntungkan mereka? Apakah menentangmu merugikan mereka? Apakah mengabaikanmu masih merupakan pilihan? Dan fakta bahwa mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu memberitahumu segalanya. Kau telah bergeser dari sekadar latar belakang menjadi variabel yang harus mereka perhitungkan. Kau tidak terburu-buru menentukan hubungan tersebut. Kau tidak memperjelas di mana kau berdiri. Kau membiarkan konsistensimu yang berbicara mewakilimu karena kau telah belajar bahwa orang-orang mengungkap lebih banyak hal ketika mereka tidak yakin. Mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya ketika mereka tidak tahu bagaimana cara menempatkanmu. Dan informasi itu sangat berharga. Itu memberitahumu siapa yang benar-benar selaras dan siapa yang sekadar beradaptasi. Cahaya batin yang terus mereka bicarakan tidak sedang bersinar untuk pamer. Ia sedang menghujam ke bumi. Kau merasa lebih solid daripada yang pernah kau rasakan saat kau dulu mengejar pengakuan. Lebih terpusat daripada saat kau dulu mencoba untuk dilihat. Ironinya adalah setelah kau berhenti mencoba untuk menonjol, kau menjadi mustahil untuk diabaikan. Bukan karena kau menuntut perhatian, tetapi karena kau telah menghilangkan kebisingan statis yang dulu melarutkan kehadiranmu.
Mereka masih mencoba menangkapmu saat tidak siap. Dinamika lama muncul kembali dengan cara yang halus. Upaya untuk membangun kembali keakraban yang tidak lagi pas. Undangan yang mengasumsikan akses yang tidak lagi kau berikan secara default. Kau menolak tanpa drama. Kau menerima secara selektif. Dan setiap pilihan memperkuat pesan yang sama. Bahkan jika kau tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Inilah caramu bergerak sekarang. Apa yang benar-benar meresahkan mereka adalah betapa sedikit hambatan yang kau temui. Mereka mengharapkan gesekan, dorongan balik, semacam serangan balik karena kau melangkah di luar jalur yang mereka bayangkan untukmu. Sebaliknya, pintu-pintu terbuka, orang-orang merespons, jalan setapak menjadi bersih dan itu memaksa mereka menghadapi kemungkinan yang tidak nyaman bahwa batasan yang mereka terima mungkin bersifat opsional, bahwa langit-langit yang mereka hormati mungkin tidak pernah nyata. Kau melihatnya dalam cara beberapa dari mereka, mulai menirumu menyesuaikan postur, memperbaiki ucapan, menyederhanakan pilihan. Mereka tidak akan mengakui dari mana asalnya, namun pengaruh tidak membutuhkan pengakuan untuk menjadi efektif. Kau telah menjadi titik acuan, entah kau berniat atau tidak, dan titik acuan tidak mengejar pengakuan. Mereka hanya ada. Yang lain melawan lebih keras. Mereka bergantung pada narasi lama. Mereka meremehkan kemajuanmu. Mereka mencari celah untuk ditonjolkan, momen untuk dikecilkan, sudut pandang yang bisa mengembalikan rasa superioritas mereka. Kau tidak melayani mereka bukan karena kau merasa di atas segalanya, tetapi karena kau memahami polanya. Perlawanan seringkali merupakan tanda bahwa sesuatu telah mendarat lebih dekat ke rumah mereka daripada yang sanggup mereka akui. Kau tidak di sini untuk mengubah siapapun. Kau tidak di sini untuk membuktikan sebuah poin. Kau di sini untuk bergerak selaras dengan apa yang terasa benar bagimu sekarang. Dan keselarasan itu memiliki cara tersendiri untuk memilah segala hal tanpa upaya. Orang-orang tak bangkit untuk menyambutnya atau hanya menjauh darinya. Kau tidak mengejar salah satu dari hasil tersebut. Mereka terus menunggu kau tergelincir, tersandung untuk menunjukkan tanda-tanda bahwa ini hanya sementara, namun apa yang mereka lihat justru adalah integrasi. Pilihan-pilihanmu masuk akal secara bersamaan. Langkahmu mantap. Reaksimu terukur. Tidak ada keputusasaan dalam caramu bergerak, dan keputusasaan adalah apa yang biasa mereka lihat ketika seseorang berubah dengan cepat. Ketiadaannya membingungkan mereka. Kau tidak sedang mencoba menjadi tak tersentuh. Kau hanya berhenti membuat dirimu bisa diakses oleh segala hal. Ada perbedaan di sana. Batasan bukanlah penghalang. Batasan adalah filter, dan sekali kau memasangnya, duniamu menjadi lebih tenang dengan cara yang terbaik. Lebih sedikit kebisingan, lebih sedikit gangguan, lebih sedikit kebutuhan untuk berpura-pura. Perhatian itu belum hilang, ia hanya berubah teksturnya. Lebih sedikit tatapan kosong sekarang, lebih banyak pengamatan, lebih sedikit keterkejutan, lebih banyak rasa hormat, dan bahkan itu pun memudah menjadi latar belakang saat kau terus maju. Karena perhatian tidak pernah menjadi tujuan utama, keselarasan adalah tujuannya. Dan sekarang setelah kau memilikinya, kau tidak akan menukarnya dengan apapun. Mereka pada akhirnya akan berhenti membicarakan seberapa banyak kau telah berubah. Percakapan itu kehabisan energi setelah ia berhenti menghasilkan kejernihan. Mereka akan menggantinya dengan hal lain, topik baru, orang baru, gangguan baru. Begitulah cara kerjanya. Yang tersisa adalah pergeseran dalam bagaimana mereka memperlakukanmu saat kau tidak ada di sana. Kehati-hatian, pengakuan, kesadaran bahwa kau bukan lagi seseorang yang bisa mereka remehkan dengan mudah. Kau pun tidak terpaku pada hal itu. Kau sudah fokus di tempat lain, pada pembangunan, pemurnian, peluasan dengan cara yang tidak membutuhkan penonton. Pada lingkungan yang menantangmu alih-alih mengecilkanmu. Pada koneksi yang terasa saling menguntungkan alih-alih transaksional. Dan semakin banyak kau berinvestasi di sana, semakin tidak relevan dinamika lama itu. Mereka masih ingat momen saat mereka menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Sentakan internal itu, kalibrasi ulang itu, instan di mana pertanyaan, siapa itu? Runtuh menjadi kesadaran, iya Tuhan, itu dia. Momen itu membekas di hati orang-orang, bukan karena dirimu, melainkan karena itu menandai titik di mana persepsi mereka gagal. Dan tidak ada yang melupakan momen ketika kepastian mereka retak. Kau terus melangkah tanpa perlu merujuk pada momen itu, tanpa memutar ulang di kepala, tanpa perlu menjadikannya berarti apapun, karena kau tahu sesuatu yang masih mereka pelajari, bahwa pengakuan itu fana, namun keselarasan jiwa itu abadi. Mereka bisa terus memproses, terus menatap, terus menyesuaikan kerangka kerja mereka untuk memahamimu.
Itu tidak memperlambatmu. Itu tidak mempercepatmu. Itu tidak menjadi faktor dalam keputusanmu sama sekali. Kau sudah melewati momen yang membuat mereka terjebak. Kau sudah hidup dalam versi dirimu yang masih mereka coba beri nama. Kau sudah bergerak dengan cara yang belum mereka pelajari cara melacaknya. Dan pada saat mereka akhirnya merasa mengerti apa yang terjadi, kau akan sudah berada sangat jauh dalam tahapan berikutnya. Sehingga pemahaman mereka tidak akan berarti apa-apa lagi.